di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Dalam bincang santai kita kali ini, kita akan membahas tema tentang pengembangan sumber daya air dengan topik efisiensi sumber daya air untuk mengoptimalkan daya guna air. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Insinyur Warih Kusumo. Beliau adalah dosen dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wisnuwardana Malang, dan beliau juga berpengalaman sebagai seorang praktisi dalam pekerjaan umum sumber daya air. Baik, mari kita langsung saja sapa beliaunya. Halo, selamat datang Pak Wari. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik, baru kali ini kita berjumpa selama masa pandemi ini ya Pak ya? Iya, betul. Baik, begini nih Pak, terkait dengan topik kita kali ini tentang efisiensi sumber daya air. Gini, nah dan melihat dari kondisi saat ini ya, kan sekarang lagi musim hujan ini Pak ya, musim hujan dengan kondisi berlimpah air. Nah, tapi di dalam situasi yang lain kita juga nanti akan memasuki musim kemarau. Nah, tentunya dari dua kondisi ini akan menciptakan suatu kondisi krisis air gitu. Bagaimana itu Pak mensikapi untuk menghadapi dua kondisi yang selalu kita hadapi berulang-ulang sepanjang tahun gitu. Monggo. Iya, seperti kita ketahui bersama memang Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iya. Ya tentu saja ketika musim hujan, apalagi sekarang ini bencana meteorologi itu luar biasa memang. Di satu sisi ketika musim kemarau kita selalu merasa kekurangan air. Betul. Lah kenapa pada saat berlimpah di saat musim hujan kita tidak berusaha melakukan pengelolaan yang baik sehingga air itu bisa terkonservasi dengan baik di bagian hulunya, di bagian hilir tercukupi dengan baik juga. Ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ini ada potensi gitu Pak ya, ketika dia berlimpah di musim hujan dengan istilahnya ada potensi untuk pengelolaannya dengan lebih baik gitu ya. Betul. Baik. Betul. Ya. Kalau kita Pak dengan merujuk itu kan terkait dengan sumber daya air yang yang ada di Indonesia dan khususnya di wilayah Malang Raya gitu ya. Nah, ada Undang-Undang Sumber Daya Air nih nomor 17 tahun 2019 pasal 3 yang menyebutkan tentang pengaturan sumber daya air yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan rakyat akan air gitu ya. Nah, terkait dengan itu Pak, apakah mungkin ada bagaimana sih untuk pengelolaan dari sumber daya air itu sendiri gitu, Pak, supaya bisa menjamin pemenuhan rakyat akan kebutuhan air itu sendiri gitu, Pak. Iya. Jadi gini, kalau di Malang Raya khususnya, Malang itu terletak di lembah. Kemudian dilingkupi oleh suatu pegunungan, di sebelah timur itu ada dari Semeru, kemudian sebelah sebelah utara itu ada Arjuno, sampai ke arah barat, sehingga melingkup cukup luar biasa. Dan posisi Malang itu sebetulnya strategis karena letaknya di lembah. Tapi kalau pengelolaan tidak baik, malah justru menimbulkan bencana. Makanya terkait dengan undang-undang tentang sumber daya air, untuk pengelolaan air, kita harus melakukan suatu terobosan inovasi, terutama di bagian hulu, bagaimana mengupayakan air itu terkonservasi dan tersimpan dengan baik. Sementara pada saat tertentu, daya guna atau pemanfaatannya itu bisa menyentuh dan mencukupi saat krisis air terjadi. Untuk itu harus ada upaya-upaya mengintegrasikan sistem sumber daya air yang ada, baik terkait dengan konservasinya maupun daya guna. Karena kalau tidak terkonservasi dengan baik akan menimbulkan daya rusak
Nah, gitu ini yang kita ya. harus jaga. Betul. Iya. Berarti tadi ada dua kata kunci ya, Iya. bagaimana harus mengintegrasikan gitu ya sumber daya air yang ada. Nah kalau dari keilmuan teknik gitu ya Pak ya, Iya, iya. ini kan teknologi gitu ya, terobosan apa mungkin yang bisa untuk mengintegrasikan sumber-sumber daya air itu untuk memenuhi kebutuhan itu tadi? Saya beri contoh saja di wilayah Poncokusumo. Iya. Mungkin pemirsa sekalian bisa melihat langsung di wilayah Poncokusumo ada sistem irigasi sprinkle. Itu sebetulnya saya manfaatkan dari Sungai Lesti. Iya. Di sana ada namanya Sabo Dam. Tapi Sabo itu kan untuk menahan aliran debris ketika terjadi bencana alam gunung meletus. Kemudian sedimen yang terjadi itu dihambat sehingga hanya fungsinya ketika terjadi bencana vulkanologi. Nah, ketika tidak terjadi, kalau tidak dimanfaatkan sehingga menjadi bangunan yang bersifat monumen. Untuk itu saya bangun sistem di mana di bagian apronnya itu saya naikkan 60 cm sehingga menjadi kubangan air. Air itu kita bawa ke arah Desa Poncokusumo. Kalau dilihat secara kasat mata seakan-akan dibawa ke atas. Padahal secara topografi itu lebih rendah daripada di bagian hulunya dari Sungai Lesti. Nah, itu kemudian dengan sistem pipa kita bawa, terbangun reservoir yang di daerah Poncokusumo. Kemudian dari reservoir itu kita bagi menjadi terdistribusi dengan baik di wilayah datarannya, bantarannya itu menjadi sistem irigasi sprinkle gitu. Ini yang inovasi pengelolaan atau daya gunanya. Daya gunanya ya Pak ya. Berarti meluas gitu ya dengan pengelolaan sumber daya air yang bagus itu tadi sehingga bisa berdaya guna gitu ya. Nah, dan meluas sampai untuk kebutuhan irigasi gitu ya Pak ya. Nah, berarti ada pembagian gitu antara untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan hajat, menjamin kebutuhan air untuk masyarakat dan juga dengan untuk kebutuhan irigasi. Nah, dari dua hal ini bisa untuk mengelola itu berarti memang ada potensi untuk bisa diterapkan gitu ya Pak ya? Iya, mengintegrasikan. Jadi mengintegrasikan. Gambarannya itu bagaimana kan Pak? Sempat disampaikan tentang integrasi sumber daya air. Iya. Ini kita harapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA itu mengintegrasikan dalam pengertian supaya konservasi bisa berjalan baik, daya guna bisa termanfaatkan, kita mengurangi daya rusak dari air itu sendiri. Nah, krisis air di Kota Malang itu ketika air pada saat musim kemarau kekurangan, apalagi pertumbuhan penduduk cukup besar ya. Betul. Nah ini tentu saja harus sumber air itu yang potensinya sesuai dengan undang-undang kan peruntukan yang pertama harus untuk air minum. Air minum masyarakat ya Pak ya. Padahal satu sisi sumber-sumber air dulunya digunakan untuk irigasi. Saya khawatir nanti kalau dibiarkan begitu pertumbuhan penduduk cukup besar, terutama wilayah urban seperti Kota Malang. Nanti justru akan timbul konflik sosial dengan petani. Untuk itulah tadi yang saya sebut tentang konservasi dan pemanfaatannya daya guna. Kita bawa Sungai Lesti menuju ke Sungai Amprong dengan membangun reservoir di bagian atas di Desa Poncokusumo. Untuk itu sumber pitu yang notabene yang tadinya untuk pertanian bisa difokuskan karena dari sumber airnya lebih bersih bisa dimanfaatkan untuk air minum. Sementara yang dari sungai bisa digunakan untuk irigasi. Mensuplai menggantikan sumber pitu itu tadi. Itu sistem yang terintegrasi. Sangat menarik sekali Pak. Apalagi sekarang gitu ya untuk pengembangan perumahan dengan bertambahnya jumlah penduduk itu tadi kan sungguh betul. Kebutuhan air minum itu sangat besar sekali gitu ya. Kalau melihat dari kondisi tadi Pak ya, kembali lagi kondisi ditambah lagi dengan
apa istilahnya pertambahan jumlah penduduk dengan kebutuhan yang meningkat, apakah kira-kira juga masih apa ya memungkinkan gitu Pak dengan apa banyak lahan kan yang sudah alih fungsi gitu ya untuk perumahan dan sebagainya. Betul. Itu masih dengan adanya teknologi konservasi tadi dan teknologi integrasi tadi bisa ya itu Pak ya untuk pemenuhan dua kebutuhan utama tadi, untuk kebutuhan air minum dan juga irigasi gitu ya. Sangat bisa. Sebetulnya inilah saya ingin mengajak para pakar ya dalam hal ini insinyur yang menangani bidang SDA juga berupaya untuk mengembangkan, terus berinovasi, sehingga ada misalnya untuk Sungai Amprong karena dia cenderung di bagian hulu kecil, kita simpan bagaimana ketika air hujan itu bisa tertampung di di palung-palung sungainya, cekungan sungainya sendiri. Nah itu kita bangun long storage misalnya, sehingga kebutuhan air untuk pangan itu tetap tercukupi. Di satu sisi penduduk tidak hanya minum, masyarakat tidak hanya butuh minum, tapi butuh untuk makan juga. Untuk itulah seperti Dinas PU Sumber Daya Air di Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian pemerintah daerah, semuanya harus bersinergi. Sinergi untuk mari menyelesaikan kekurangan air pada saat musim kemarau ataupun untuk pertanian dalam satu sisi supaya tidak timbul konflik sosial. Betul. Salah satu contoh itu saya bangun long storage di mana itu, Sungai Amprong, yang kita usulkan ke Kementerian PU. Ada embung yang 3 tingkat. Ini untuk mengantisipasi kebutuhan air yang cukup besar, sehingga yang di bagian hulu bisa menahan sebagai tampungan sedimen juga, tapi satu sisi mengamankan bendung kedua. Bendung kedua bisa menampung air dalam jumlah cukup banyak, kemudian bendung ketiga fungsinya selain menampung juga bisa mendistribusi, sehingga sistem irigasi wilayah Tumpang yang dulu menjadi lumbung padi juga tercukupi dengan baik gitu. Betul. Ya, inilah suatu inovasi pengembangan sehingga butuh sinergi antar pemerintah daerah. Iya. Butuh sinergi dengan beberapa pihak dan beberapa sektor, ahli gitu ya Pak ya untuk bisa mensinergikan dari pengelolaan sumber daya air itu sendiri gitu. Sangat menarik ini Pak. Kemudian ini bagaimana tadi Pak kalau dari segi teknik sudah gitu ya bersinergi dengan juga tadi konservasinya gitu ya. Kalau itu bisa bertahan dalam jangka waktu berapa lama gitu Pak dengan teknologi apa tadi mungkin Bapak bisa mengungkapkan gitu teknologi apa yang untuk bisa mulai dari menampung dari hulunya tadi dikembalikan lagi ke bagian atas gitu ya. Nah itu dan berapa lama itu bisa termanfaatkan gitu. Ini luar biasa ini, host kita luar biasa, saya apresiasi betul, memang betul. Jadi gini, kalau air itu hanya ditampung kemudian diberikan ke hilir, itu seakan-akan hanya hilir yang bisa mendapatkan manfaat dari daya guna air itu. Sementara bagian hulu diminta untuk konservasi. Contohnya pemerintahan Batu. Lah kok enak kalau Kota Malang hanya mendapat manfaat. Lah bagaimana dengan konservasi di wilayah Batu? Di Kota Batu sendiri, masa tugasnya hanya menanam pohon, menampung air. Nah ini juga mereka nggak bisa berkembang. Ini menarik sekali. Jadi gini, otomatis ada suatu sistem sumber daya air itu kita lakukan brown capturing, ditampung dari sumber yang kecil-kecil, kemudian diintegrasikan kembali. Dijadikan satu, ditampung dalam tampungan yang lebih besar, kemudian diterjunkan dengan teknologi. Jadi tentu saja menggunakan pipa, karena tampungan yang besar menggunakan pipa berbentuk curat, akhirnya ujungnya yang mengecil akan bisa memiliki tekanan yang cukup besar,
sebagaimana hukum Bernoulli, tekanannya besar dibawa ke atas. Yeah. Nah, hilir bisa tercukupi. Ini salah satu teknologi yang bisa dikembangkan para pakar tentu saja, dalam hal ini pakar SDA ya, untuk bisa dimanfaatkan sehingga Gubuk Laka, wilayah Semeru bisa terpenuhi pada saat-saat mereka butuh air. Kalau musim hujan cukup sudah, tapi ketika musim kemarau, nah ini yang saya rasa itu bisa ditampung juga dalam reservoir kecil-kecil, baru terdistribusi ke rumah-rumah. Iya. Itu apa ya, berarti sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang memang bisa diterapkan gitu ya, bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Andai kan semua pihak juga ikut terlibat gitu ya Pak ya. Salah satu contoh yang aplikatif ya, mungkin bisa saya berikan contoh ini di ketika air PDAM di wilayah Blimbing itu ketika penggunaan besar pada jam 10 pagi sampai jam 11 siang itu cukup besar kebutuhannya. Sehingga ketika kita langsung dari PDAM tekanannya kecil mungkin untuk menggerakkan water heater nggak cukup. Nggak cukup, betul. Nah, untuk itu salah satu contoh aplikasi tekanan dari hukum Bernoulli yang kita terapkan itu rumah saya. Saya pasang toren di atas dengan memanfaatkan tekanan PDAM ketika malam hari kita masih tinggi gitu kan Pak penggunaan ya? Betul. kecil sehingga tekanannya besar, air naik ke toren di atas. Ketika orang lain nggak bisa menggunakan water heater, saya cukup cetek, nggak usah pakai pompa. Efisiensi. Itu saya alami juga itu Pak, sebagai ibu rumah tangga. Kalau pagi itu sulit sekali dapat aliran air yang deras gitu ya. Jadi tapi malam hari bisa Malam merusak. hari. Iya. Jadi kalau pagi ngomel-ngomel gitu Pak. Kalau ibu rumah tangga itu biasanya kesulitan ya. Oh iya betul Pak. Jadi ada gambaran gitu ya buat para istilahnya pelaku di lapangan gitu ya Pak, untuk penerapan teknologi terintegrasi itu tadi ya Pak. Betul. Waduh, ini ilmu tekniknya sangat ya Pak. Istilahnya kalau benar-benar diterapkan itu bisa untuk masyarakat dan berdaya guna untuk masyarakat luas itu ya. Betul, masyarakat saya minta juga melakukan inovasi karena tekanan yang cukup besar PDAM pada malam hari itu mungkin pipa itu bisa pecah. Makanya kalau seperti itu kan alangkah baiknya memanfaatkan teknologi tekanan untuk menaikkan air. Wong kita ketika malam hari kita buka keran itu seperti suara letupan. Nah itu kalau dibawa ke toren di atas, nggak usah kita pakai pompa. Cukup dengan atau toren di bawah, nggak perlu, langsung memanfaatkan toren di atas itu atas tekanannya stabil ke bawah. Iya juga ya Pak ya. Itu berarti kalau Malang Raya dengan teknologi itu bisa teratasi ya Pak yang krisis air itu ya. Kabupaten, Malang Kota dan Kota Batu. Itu kalau misalnya diambil pusat dari 3 Malang ini termasuk yang diuntungkan gitu ya. Dari kabupaten dan kota. Di bawah. Berarti letaknya ya Kota Malang ini sebagai penggunanya tanpa juga mengesampingkan kebutuhan dari yang ada di bagian atasnya gitu ya. Tapi tentu saja pakar SDA yang harus turun lapang juga gitu ya untuk membantu mengatasi krisis air. Supaya bisa Batu itu merasa diperhatikan dari sisi konservasi. Betul, atau Kabupaten Malang juga karena bagian hulunya gitu. Baik Bapak. Kalau tadi kan ada pengelolaan sumber daya air yang berdaya guna gitu ya. Kalau untuk pengelolaan sumber daya air yang untuk mengatasi daya rusaknya air itu, apakah juga ada teknologi yang mungkin bisa diterapkan itu Pak? Iya, yang seperti saya sebutkan long storage itu salah satunya untuk mengatasi itu bisa juga berfungsi konservasi secara teknik sipil, bisa berfungsi sebagai daya guna karena fungsi waduk itu berjalan, menampung air ketika berlebih dan mendistribusi ketika kurang air. Ini kan suatu teknologi yang sesuai dengan keinginan dari Undang-Undang SDA, yaitu ada aspek konservasi, ada aspek daya guna, ada aspek
untuk perlindungan terhadap atau mengurangi daya rusak rusaknya air gitu. itu tadi. Betul, Pak. Iya. Baik. Kalau dari Undang-Undang SDA nomor 17 tadi yang kedua Pak, yang B itu ya. Yeah. Itu kan ada untuk yang menjamin ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Berarti itu memang insya Allah dengan penerapan itu bisa memenuhi syarat adilnya itu tadi gitu Pak ya. Ya, ini kembali lagi adil Dalam arti masyarakat hulu dan adil untuk masyarakat hilir sebetulnya. Iya, betul. Ketika Kabupaten Malang bisa menyediakan atau Kota Batu bisa menyediakan air, tapi satu sisi mereka tidak akan kekurangan air karena di storage itu tadi. Betul. Itu makanya Allah itu selalu melimpahkan ya, ketika hujan itu menjadi berkah sebetulnya. Iya. Jangan hujan itu dianggap sebagai bencana. Ini ketika diberikan air ini saya turunkan hujan untuk kamu simpan. Betul. Lah kok malah digelontorkan malah menyebabkan banjir. Betul. Itu. Jadi bagaimana mengelola dari pemberian dari Tuhan gitu ya Pak ya, dengan kelimpahan sumber daya air itu tadi diolah dengan sumber daya alam terutama. Dengan sumber daya alamnya gitu ya. Bersinergi sumber daya alam termasuk juga sumber daya airnya dengan teknologi yang bisa diterapkan untuk bisa memberikan daya guna untuk masyarakat gitu ya. Iya, kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Bermanfaat yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin ada pesan sebelum kita akhiri dari perbincangan kali ini Pak. Pesan terkait dengan teknologi ini ya. Ini kan bidang teknik sipil gitu ya yang sangat bermanfaat gitu ya untuk masyarakat dalam penerapan pengelolaan sumber daya air tadi. Mungkin pemirsa juga saya harap para pakar ini mencoba untuk selalu berinovasi, melakukan konservasi air dengan baik, baik dengan vegetatif maupun dengan teknik sipil, kemudian menyimpan air di bagian atas ketika hujan turun, air menjadi berlimpah, itu dimanfaatkan. Nah tentu saja kita harus juga mengerti ya, ketika air turun seperti kejadian di Batu itu tidak kita harapkan, ketika hujan berlimpah malah terjadi longsor. Itu kenapa? Justru struktur geologi yang di daerah permukaan di wilayah atas ketika air berlebih itu menyebabkan terjadi landslide atau keruntuhan lereng. Nah ini kemudian menimbulkan bencana. Air berlebih tersimpan kok malah menimbulkan bencana. Ini tentu saja tidak boleh kita mengabaikan faktor geologi atau struktur tanah. Untuk itu penanganannya harus kita pikirkan vegetatifkah atau sipil teknis. Kalau kita berorientasi ke sipil teknis, ya itu tadi menggunakan long storage, broad capturing, itu tentu saja penggabungan teknologi itu melibatkan para pakar. Betul. Nah ini ada satu kepakaran di bidang hidrolik juga dari hati itu mungkin bisa mari bersama-sama memikirkan suatu inovasi. Betul, ya. Dalam pengelolaan SDA itu tadi. Sehingga harapan keadilan kebutuhan masyarakat hulu hilir bisa terjaga dengan baik. Iya. Sebenarnya kurang panjang ini Pak ya. Iya. Tadi sangat menarik gitu ya karena Bapak tadi juga mengungkapkan tentang geologi gitu ya. Nah, sementara wilayah antara Batu dan kabupaten mungkin berbeda kondisi struktur geologinya dan juga iklimnya gitu ya, agroekologinya berbeda. Tentunya penggabungan dari berbagai macam bidang keilmuan gitu ya, itu sangat membantu untuk perbaikan dari penerapan teknologi tadi. Betul sekali. Iya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa menyambung lagi gitu ya. Mungkin bisa bertemu dengan beberapa ahli dari geologi, kemudian dari saya rasa gitu lebih itu bagus. Bisa bincang-bincangnya bisa lebih lagi ya Pak ya, komprehensif gitu ya. Betul. Persoalan sumber daya air itu mencakup beberapa kepakaran juga. Betul. Nanti dari pertanian bisa diundang juga Pak, karena kebutuhan irigasi dari para petani itu kan juga
sangat dibutuhkan yang kontinu gitu ya. Betul, betul. Karena untuk bisa memenuhi kebutuhan irigasi. Nah, gitu. betul. Seperti yang Secara saya sebut kontinu, di ya. bagian Poncokusumo itu kan lapisan tanahnya itu berpasir, ya. Kalau kita harus menggelontor dengan saluran terbuka, air nggak bisa juga ya Pak nggak ya? bisa, karena airnya turun ke bawah pasti. Lah butuh airnya cukup banyak. Iya. Harus menggunakan saluran misalnya culvert jadinya. Nah, kalau gitu kan teknologinya mahal. Betul. Apa nggak kita ajak pertanian untuk berpikir jangan menanam padi di wilayah seperti itu, ya kita protes harus semua nanti petaninya dilarang begitu ya Pak ya. Kita berorientasi mencoba memberitahu mereka alangkah bagusnya kalau dia sayur mayur, hortikultura atau perkebunan, karena dulu kan Poncokusumo itu kebun apelnya ya Pak, yang terkenal apelnya luar biasa. Sekarang ganti kebun jeruk dan kebun sayur-sayuran sekarang Pak. Itu kalau itu diupayakan dengan sistem irigasi sprinkle yang menyemprot, justru bunga dari apel sendiri ikut bersih sehingga bisa terjadi apel itu menjadi bagus tumbuhnya. Karena kan sifat ketika dulu kan masih sejuk ya. Embun itu luar biasa. Makanya tanaman apel itu menjadi berbunga dengan baik dan menghasilkan apel dengan baik karena tercukupinya air di bagian permukaannya. Kalau kita cukupi dengan irigasi sprinkle yang berbentuk spray, otomatis apel pun akan air berkabut itu ya. Ya, betul. Itu saya rasa bisa teknologi seperti itu. Saya setuju kalau dari Fakultas Pertanian bisa ikut bincang santai bersama dari ahli. Sangat menarik itu Pak, karena ya itu tadi petani kan sering mengeluhkan tentang ketersediaan airnya gitu ya. Jadi dengan penerapan teknologi dari bidang teknik nanti bisa bersinergi juga untuk bisa memenuhi irigasi dari para petani gitu ya. Baik, sangat menarik sekali. Demikian bincang santai kita kali ini. Telah banyak sekali dikupas tentang materi-materi pengelolaan sumber daya air, baik mulai dari hulu ke hilir dan juga keterkaitan antara berbagai bidang ya, dari bidang teknik sipil sampai kepada semua bidang yang sangat membutuhkan dari pengembangan dari teknologi. Mudah-mudahan materi kita kali ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pemirsa dimanapun berada. Dan terima kasih kepada Pak Wari yang telah banyak memberikan materi kepada kita dan juga membuka wawasan gitu ya kepada para pemirsa bincang santai dimanapun berada. Ya, jangan kapok untuk nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak ya dengan tema yang menarik lainnya gitu ya. Siap. Baik, terima kasih untuk teman-teman dimanapun berada. Supaya teman-teman tidak ketinggalan berbagai informasi menarik, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share dari channel YouTube Unida Malang. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.